Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Rudi Kusnadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persiapan dan peralatan kandang untuk mata pelajaran agribisnis ternak ruminansia pedaging. Baik, kita langsung saja. Pertama, persiapan kandang. Kandang adalah tempat tinggal sekaligus tempat berlindung bagi ternak. Adapun fungsi kandang yaitu sebagai tempat yang nyaman untuk berlindung bagi ternak. Kemudian sebagai tempat berlindung dari hewan buas atau predator. Kemudian sebagai tempat pengelolaan usaha peternakan itu sendiri, dan juga sebagai tempat untuk berlindung dari gangguan yang tidak diinginkan sepertinya pencurian ataupun hama pemangsa atau juga hama pengganggu bagi ternak itu sendiri. Adapun persyaratan perkandangan, yang pertama, pemilihan lokasi. Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi kandang, antara lain tersedianya sumber air terutama untuk minum, memandikan ternak, dan juga untuk membersihkan kandang. Kemudian dekat dengan sumber pakan. Kemudian transportasi lebih mudah, terutama untuk pengadaan pakan dan pemasaran. Dan juga areal yang ada dapat diperluas. Kemudian yang kedua, letak bangunan. Letak bangunan di sini berfungsi agar mempunyai permukaan yang lebih tinggi dengan kondisi di sekelilingnya sehingga tidak terjadi genangan air dan pembuangan kotoran lebih mudah. Kemudian agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Tidak berdekatan dengan bangunan umum atau perumahan, minimal 10 meter dari rumah atau perumahan atau pemukiman. Kemudian air limbah tersalur dengan baik dan juga jauh dengan jalan umum. Kemudian konstruksi di sini harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, konstruksi kandang harus kuat dan mudah dibersihkan. Kemudian sirkulasi udara yang baik dan tidak lembab, mampu menahan beban benturan dan dorongan yang kuat dari ternak. Kemudian tipe dan bentuk berdasarkan pola pemeliharaan. Adapun bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan kandang, yang pertama untuk lantai kandang harus kuat, tahan lama, tidak licin dan tidak terlalu kasar, mudah dibersihkan dan mampu menopang beban yang ada di atasnya. Lantai kandang dapat berupa tanah, beton, atau pasir, semen, dan kayu yang kedap air. Sedangkan untuk kerangka dapat terbuat dari bahan besi, baik itu besi beton, kayu, dan bambu, disesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada. Kemudian atap. Di sini ada 4 atap yang bisa digunakan. Atap model monitor, kemudian atap model shed, atap model semi monitor, dan atap model gable. Kemudian atap harus terbuat dari bahan yang kuat dan tahan dari sinar matahari maupun hujan. Kemudian dinding terbuat dari tembok, bisa berupa dari kayu, bambu, atau bahan lainnya, dibangun lebih tinggi dari sapi waktu berdiri. Kemudian bentuk dinding kandang adalah lebih terbuka, sehingga cukup menggunakan kayu atau bambu yang berfungsi sebagai pagar kandang agar sapi tidak keluar. Kemudian dinding kandang yang terbuat dari sekat, kayu, atau bambu hendaknya mempunyai jarak atau sekat untuk daerah
dataran tinggi dan udaranya dingin atau daerah pinggir pantai yang anginnya kencang. Dinding kandang harus lebih tertutup atau rapat. Kemudian lorong atau gang. Lorong atau gang merupakan jalan yang terletak di antara dua kandang untuk memudahkan pengelolaan seperti pemberian pakan, minum, dan pembuangan kotoran. Lebar lorong disesuaikan dengan kebutuhan dan model kandang, umumnya berkisar antara 1,2 sampai 1,5 meter. Lorong kandang hendaknya dapat dilewati kereta dorong atau gerobak untuk mengangkut bahan pakan dan bahan keperluan lainnya. Beberapa perlengkapan kandang meliputi ada palungan, yaitu tempat pakan, tempat minum, saluran drainase, tempat penampungan kotoran, gudang pakan, dan peralatan kandang. Kemudian perlengkapan kandang juga dilengkapi dengan penampungan air yang terletak di atas, biasanya seperti tangki air yang dihubungkan dengan pipa ke seluruh kandang. Palungan. Palungan merupakan tempat pakan dan tempat minum yang berada di depan ternak. Biasanya terbuat dari kayu atau tembok dengan ukuran mengikuti lebar kandang. Ukuran palungan untuk kandang kelompok adalah mengikuti panjang kandang dengan proporsi tempat minum yang lebih kecil dari tempat pakan. Kemudian selokan. Selokan merupakan saluran pembuangan kotoran dan air kencing yang biasanya berada di belakang kandang. Ukuran selokan kandang disesuaikan dengan kondisi kandang. Ukuran selokan digunakan pada kandang biasanya untuk kandang individu berkisar 30 sampai 40 cm dan dalamnya berkisar 5 sampai 10 cm. Kemudian tempat penampungan kotoran. Ini biasanya merupakan selokan pembuangan air di belakang ternak, tempat penampungan kotoran bak, penampungan yang terletak di belakang kandang. Pembuangan kotoran dari kandang ini dilakukan biasanya 3 sampai 4 bulan sesuai dengan kebutuhan atau juga kapasitas bak penampungan tersebut. Fungsinya untuk proses pengeringan dan penghembusan feses menjadi kompos. Tempat penampungan kotoran feses ini biasanya bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan biogas. Kemudian peralatan kandang yang lain yang banyak digunakan di kandang sapi atau kandang ternak biasanya seperti skop untuk membersihkan kotoran, sapu lidi, ikat, tali sapi, dan kereta atau gerobak. Kemudian tipe kandang. Baik, yang pertama itu tipe kandang tunggal atau individu. Kandang tunggal atau kandang individu umumnya dibuat untuk memisahkan satu kandang sapi dengan kandang lainnya. Dipergunakan sekat yang dibangun memanjang mulai dari palungan sampai batas badan. Biaya kandang individu lebih tinggi dibandingkan kandang kelompok. Biaya pembuatan kandang, biaya tenaga kerja untuk memandikan sapi, dan pembersihan kandang. Adapun kelebihan kandang individu dibandingkan kandang kelompok yaitu sapi lebih tenang dan tidak mudah stres. Kemudian pemberian pakan dapat terkontrol sesuai dengan kebutuhan ternak. Kemudian menghindari persaingan pakan dan keributan dalam kandang. Menurut susunannya, terdapat 3 macam kandang individu, yaitu yang pertama 1 baris dengan posisi kepala searah, 2 baris dengan posisi kepala searah dengan lorong di tengah, 2 baris dengan posisi kepala berlawanan dengan lorong di tengah. Kemudian tipe kandang individu umumnya dibuat dengan panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 meter. Tipe kandang bisa dapat dilihat pada gambar berikut.
Pada gambar 8 itu kandang individu satu baris searah. Kemudian pada gambar 9, kandang individu satu baris searah, tampak dari depan, tampak dari samping belakang. Kemudian gambar 10, kandang individu model dua baris kepala searah dengan lorong di tengah. Kemudian yang kedua, tipe kandang kelompok. Kandang kelompok atau disebut juga dengan kandang koloni merupakan salah satu model kandang di mana dalam suatu ruangan kandang ditempatkan beberapa ekor sapi yang dilepas tanpa diikat agar tetap diam, seperti contoh pada gambar. Tata laksana perkandangan. Ada beberapa tata laksana perkandangan. Yang pertama, kandang pembibitan, kandang beranak, kandang untuk pembesaran, kandang untuk penggemukan, kandang penjantan, kandang paksa, dan kandang karantina. Demikianlah sedikit penjelasan terkait persiapan kandang dan peralatan kandang. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan free test berikut, yaitu jelaskan perbedaan beberapa tata laksana perkandangan berikut: kandang pembibitan, beranak, kandang pembesaran, kandang penggemukan, kandang penjantan, kandang paksa, dan kandang karantina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peralatan pendukung kandang lainnya. Yang pertama, peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan ini biasa pada ternak ruminansia itu ada gunting kuku seperti gambar, renet atau pisau kuku, drenching gun atau alat pencecok. Ini biasa digunakan untuk obat, biasanya untuk kesehatan, untuk memasukkan obat ke tubuh ternak. Kemudian alat suntik dan trokar. Peralatan pendukung lainnya seperti mixer. Mixer ini adalah mesin pencampur pakan ternak dengan tujuan agar bahan pakan yang dicampur dapat homogen, sehingga antara partikel satu dengan yang lain menjadi pakan yang siap diberikan untuk konsumsi ternak, karena sangat menunjang keberhasilan usaha. Untuk gambar mixer pakan ternak bisa dilihat di gambar. Kemudian selain mixer ada juga mesin alat chopper. Pada umumnya chopper ini dipergunakan di peternakan ruminansia yang berskala besar dengan modal usaha yang besar pula. Bagi peternak yang berskala usaha masih kecil, 1 atau 2 atau 3 ekor saja, mungkin alat ini seandainya tidak ada atau tidak mempunyai pun tidak menjadi masalah. Berbeda dengan peternak yang berskala usaha besar, alat ini memang sangat diperlukan karena sangat menunjang untuk keberhasilan usaha. Kemudian sarana angkutan. Sarana angkutan ini ada bermacam-macam, diantaranya truk, mobil pick up, mini traktor, hand traktor, kendaraan roda 2 lainnya. Jenis sarana angkutan berupa traktor biasanya digunakan untuk mengangkut sarana produksi, baik pakan hijauan, konsentrat, maupun pupuk kandang. Agar supaya sarana angkutan dapat dipergunakan secara optimal tanpa adanya gangguan atau kerusakan pada saat dipergunakan, maka sarana angkutan tersebut perlu dicek sebelum digunakan. Gudang pakan. Gudang pakan merupakan sarana pendukung yang sangat penting, karena gudang pakan berfungsi untuk menyimpan bahan pakan, baik itu konsentrat maupun pakan lain. Kemudian gudang alat. Nah, gudang alat ini di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan. Biasanya gudang alat ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar biasanya. Gudang alat pada umumnya dibangun tidak jauh dari bangunan kandang karena untuk mempermudah pekerja atau petugas untuk mengambil dan mengembalikan setelah alat tersebut digunakan. Nah, untuk selanjutnya sarana penunjang lainnya itu ada bak penampungan air.
Sarana pendukung ini sangat penting karena berfungsi untuk menampung air, di mana air tersebut dapat digunakan untuk memberi minum ternak, memandikan ternak, mencuci kandang dan peralatan, dan juga sebagai untuk mengairi tanaman hijauan pakan ternak yang ada di sekitar kandang biasanya. Kemudian bangunan rumah kompos. Nah, untuk bangunan rumah kompos, semua ternak yang digemukkan masih akan menghasilkan kotoran. Jumlah kotoran yang dihasilkan tergantung dari besar kecilnya ukuran tubuh ternak tersebut. Semakin besar ukuran tubuh ternak, maka semakin banyak juga jumlah kotoran yang dihasilkan. Rumah kompos ini berfungsi untuk mengelola kotoran atau limbah ternak tersebut untuk dibuat kompos atau biogas. Kemudian instalasi biogas ini berfungsi untuk menampung kotoran ternak yang berupa cair, biasanya kotoran yang cair. Di dalam agribisnis dengan rumensia, baik itu dalam kegiatan penggunaan sapi, kerbau, domba, dan kambing, instalasi biogas ini merupakan sarana pendukung kandang. Namun tidak mutlak harus ada. Semua ini tergantung dari kondisi keuangan dan juga tujuan serta visi misi dari peternak itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak ucapkan selamat belajar dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.